Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani Putri dengan NIM 2522129 dari kelas PTIK 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang jaringan nirkabel sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, langsung saja kita mulai pembahasan materinya. Nah, materi yang kita bahas pertama kali itu mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu adalah sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, atau gelombang mikro. Nah, hal ini itu sangat penting dalam dunia modern seperti saat ini, karena dia tuh memungkinkan mobilitas yang tinggi dan kemudahan akses data tanpa menggunakan kabel. Nah, kita contohkan misalnya saat teman-teman menggunakan WiFi, baik itu di rumah bagi teman-teman yang ada WiFi di rumah ataupun saat menggunakan WiFi di sebuah kafe. Nah, saat kita sudah menggunakan WiFi itu, kita sebenarnya sudah atau sedang menggunakan jaringan nirkabel ini. Lalu komponen selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama dari jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada access point atau yang disingkat dengan AP. Dia itu berfungsi sebagai pusat pemancar sinyal wireless. AP ini dia itu menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Lalu yang kedua itu ada router. Router itu untuk mengatur lalu lintas data antar perangkat dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Lalu yang ketiga itu ada wireless client, yaitu perangkat yang kita gunakan seperti laptop, smartphone, tablet yang dapat menerima sinyal wireless. Lalu yang keempat itu ada antena. Antena ini dia itu untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal agar jangkauan lebih luas dan juga stabil. Lalu selanjutnya ada repeater atau disebut juga dengan extender. Dia itu untuk memperluas jangkauan sinyal wireless ke area yang jauh dari AP utamanya. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari jaringan nirkabel. Yang pertama, kita ke tujuan utama jaringan nirkabel itu adalah untuk menghilangkan batasan kabel sehingga pengguna dapat lebih bebas bergerak dan mengakses jaringan kapan saja dan di mana saja. Maksudnya di sini kita itu akan mudah menggunakan internet tanpa menggunakan kabel, tanpa harus membawa kabel ke sana kemari. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa menggunakan jaringan itu di mana saja dan di kapan saja saat yang kita inginkan, seperti itu. Nah, manfaat jaringan kabel ini sangat luas. Nah, di antaranya yang pertama itu ada fleksibilitas.
Maksudnya di sini yaitu mudah menambah perangkat baru tanpa perlu instalasi kabel. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya. Maksudnya mengurangi biaya instalasi dan perawatan kabel fisik. Jadi saat kita tidak menggunakan kabel fisik, otomatis biayanya juga akan lebih murah gitu. Lalu ada yang ketiga, akses cepat. Maksudnya instalasi jaringan nirkabel itu lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan saat kita menggunakan kabel. Lalu ada mobilitas. Mobilitas di sini maksudnya pengguna itu dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Nah, saat kita menggunakan internet tanpa menggunakan kabel, kita itu dapat berpindah-pindah tanpa harus kehilangan koneksi internet kita. Lalu ada selanjutnya jenis jaringan nirkabel itu berdasarkan jangkauannya. Yang pertama itu ada disebut WPAN atau Wireless Personal Area Network. Maksudnya di sini itu WPAN ini jangkauannya sangat dekat, sekitar 1-10 meter. Contohnya itu Bluetooth dan infrared. Lalu ada WLAN. WLAN ini maksudnya Wireless Local Area Network, yaitu jangkauannya itu dalam satu gedung atau area terbatas seperti WiFi di rumah atau di kantor. Berarti WLAN ini maksudnya jangkauannya itu antara satu gedung atau area terbatas seperti rumah atau kantor. Lalu yang ketiga ada WMAN, maksudnya di sini atau Wireless Metropolitan Area Network. Jangkauannya itu satu kota atau wilayah metropolitan seperti VMAX. Lalu selanjutnya ada W1. W1 itu Wireless Wide Area Network. Jangkauan dari W1 ini itu sangat luas yang mencakup wilayah nasional atau internasional seperti jaringan seluler kita yang kita gunakan saat ini seperti 4G, dan saat ini sudah 5G ya, sudah 5G, 5G. Contoh penggunaan di rumah itu saat kita contoh penggunaan di rumah jaringan nirkabel ini yaitu WiFi menghubungkan laptop kita, smartphone kita, dan bagi yang teman-teman yang menggunakan smart TV itu dia akan menghubungkan ke internet tanpa menggunakan kabel. Nah, kalau contoh di kampus, saat mahasiswa dan dosen menggunakan WiFi kampus untuk mengakses materi pembelajaran online. Lalu hotspot di bandara dan kafe itu kan menyediakan akses internet bagi pengunjung. Lalu dalam industri itu contohnya jaringan sensor nirkabel memonitor kondisi mesin secara real time. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, tantangan dan hambatan interferensi, yaitu sinyal wireless itu bisa terganggu oleh perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, atau jaringan Wi-Fi lain. Lalu ada keamanan. Keamanan di sini maksudnya data yang dikirim secara wireless itu lebih rentan disadap. Lalu jangkauan terbatas. Nah, sinyalnya itu melemah jika terhalang tembok tebal atau jarak jauh.
Dan selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan di sini maksudnya bisa menurun jika banyak pengguna sekaligus. Misalnya WiFi kita itu saat WiFi yang digunakan itu misalnya kapasitas WiFi-nya untuk 10 orang. Nah, saat 10 orang juga menggunakannya kan batasnya udah pas. Nah, itu akan lambat dibandingkan jika batas wifi-nya 10 orang dan yang menggunakan wifi-nya hanya 2 orang, itu akan lebih cepat kecepatan sinyalnya gitu. Lalu ada analogi. Analogi di sini maksudnya bayangkan jaringan nirkabel itu seperti siaran radio. Nah, access point itu adalah stasiun radionya yang memancarkan sinyal dan perangkat yang memancarkan sinyal tersebut. Nah, selama kita berada dalam jangkauan kita bisa mendengar siaran tersebut. Lalu ada materi selanjutnya mengenai penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu ada access point atau AP. Access point itu adalah perangkat yang memancarkan sinyal wireless dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. AP ini biasanya terhubung ke router atau switch yang mengakses internet. Contohnya di sekolah atau di kantor, AP itu dipasang di beberapa titik agar sinyal Wi-Fi itu dapat menjangkau seluruh area. Lalu ada wireless adapter. Wireless adapter ini adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain menerima sinyal wireless. Jenisnya itu beragam, ada yang berbentuk USB adapter, PCI card untuk PC desktop atau sudah built-in di laptop dan smartphone kita. Lalu selanjutnya ada routers wireless. Routers wireless ini itu mengatur lalu lintas data antar perangkat dan ke internet. Router ini juga itu mengelola alamat IP, firewall, dan pengaturan keamanan jaringan. Router modern itu mendukung standar Wi-Fi terbaru seperti Wi-Fi 6 itu 802.11ax yang menawarkan kecepatan dan stabilitas lebih baik. Lalu ada antena. Antena itu berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless. Selanjutnya itu ada omnidirectional, itu memancarkan sinyal ke segala arah, cocok untuk area terbuka seperti lapangan. Nah, selanjutnya direksional, maksudnya itu memfokuskan sinyal ke satu arah, cocok untuk jangkauan jauh atau menghubungkan dua gedung. Lalu ada repeater atau extender, itu digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi ke area yang jauh.
dari akses poin utamanya. Misalnya di rumah bertingkat, extender itu dipasang di lantai atas agar sinyal wifi tetap kuat. Lalu ada bridge. Bridge ini dia itu menghubungkan dua wireless yang berbeda. Misalnya menghubungkan dua gedung dengan jaringan wireless. Cara kerja perangkat akses point itu menerima data dari router lalu memancarkan sinyal ke perangkat wireless. Perangkat dengan wireless adapter menangkap sinyal yang tadi contohnya itu laptop smartphone kita itu dia menangkap sinyal dan mengirim data kembali ke HP. Jika sinyalnya lemah, repeater atau extender itu memperkuat sinyal tersebut. Nah, contoh nyata dari jaringan kabel itu di rumah router wifi di satu rumah router wifi sebagai pusat, lalu HP atau laptop sebagai kliennya, dan extender di lantai 2-nya. Nah, kalau di kantor itu beberapa akses point itu dipasang di setiap lantai agar sinyal itu merata di setiap lantainya. Lalu ada tips memilih perangkat. Yang pertama, pilih router dengan standar terbaru atau Wi-Fi 6.802.11ax. Lalu gunakan extender jika rumah besar atau gedung itu bertingkat-tingkat gitu. Lalu pastikan perangkat mendukung dual band atau 2.4 GHz dan 5 GHz. Lalu yang ketiga, konsep umum WPAN. Konsep umum WPAN ini atau Wireless Personal Area Network. WPAN tadi kan sudah jelas disinggung sedikit. WPAN itu adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat pendek. Biasanya itu 1-10 meter saja. Jika digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, handset, headset, smartwatch, dan laptop. Nah, komponen dari WPAN ini yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi paling umum yang digunakan untuk transfer file, audio, dan koneksi perangkat. Lalu ada infrared, yaitu digunakan pada remote TV dan transfer data antar perangkat lama. Lalu Zigbee ini itu digunakan untuk otomasi rumah dan perangkat IoT. Lalu ada tujuan dan manfaat WPAN, yaitu untuk memudahkan transfer data antara perangkat pribadi tanpa menggunakan kabel, lalu memungkinkan otomatisasi perangkat dan hemat energi karena konsumsi dayanya itu rendah. Lalu jenis WPAN. Jenis WPAN ini
Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth itu versi terbarunya saat ini itu ada 5.0 ke atas. Itu dia menawarkan kecepatan lebih tinggi dan dia itu lebih hemat energi. Lalu ada Zigbee, itu digunakan untuk perangkat rumah pintar seperti lampu otomatis dan sensor suhu. Lalu infrared itu komunikasi satu lawan satu, tidak bisa menembus halangan. Contohnya, maaf saya selagi flu. Contohnya penggunaan menghubungkan HP ke headset wireless. Itu mengirim file dari HP ke laptop via Bluetooth. Lalu remote TV menggunakan infrared. Lalu ada contohnya selanjutnya itu smartwatch memantau kesehatan dan terhubung ke HP kita. Selanjutnya itu ada tantangan weapon. Itu yang pertama jangkauannya terbatas. Inferensi dengan perangkat lain. Keamanan Bluetooth itu harus diatur agar tidak mudah diakses orang lain. Baru analogi weapon seperti percakapan pribadi antara dua orang yang berdiri berdekatan. Hanya mereka yang dekat yang bisa mendengar komunikasi tersebut. Maaf saya lagi flu. Lalu selanjutnya konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Itu WLAN itu adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus yang menggunakan standar Wi-Fi IEEE 802.11. Nah, komponen WLAN itu yang pertama akses point-nya atau AP itu sebagai pusat sinyal. Lalu router untuk mengatur lalu lintas data. Lalu klien seperti laptop, HP, tablet kita, dan lain sebagainya. Lalu ada switch untuk jaringan hibridnya, itu gabungan kabel dan wireless. Tujuan dan manfaat dari WLAN ini yang pertama yaitu menghubungkan banyak perangkat tanpa menggunakan kabel, memberikan akses internet bersama, dan mendukung mobilitas tinggi dengan efisiensi biaya dan waktu instalasi. Lalu ada jenis WLAN. Yang pertama ada ad hoc, itu jaringan langsung antar perangkat tanpa menggunakan akses point. Lalu ada infrastruktur, itu jaringannya itu menggunakan akses point sebagai pusat, lebih umum dan dia itu stabil. Nah, standar WLAN atau IEEE atau 802.11a B GNAX atau Wi-Fi 6. Lalu frekuensi 2.4 GHz, jangkauannya itu yang luas, itu ada 5 GHz, itu kecepatannya lebih tinggi. Nah, contoh penggunaan WiFi di rumah. Contoh penggunaannya itu yang pertama, WiFi di rumah, di sekolah,
di kampus, di kafe, bandara, dan hotspot publik yang yang digunakan di taman-taman itu contoh dari apa nih? Lalu selanjutnya tantangan WLAN itu yang pertama interferensi, keamanan data, dan jangkauan terbatas jika banyak penghalang. Nah, analogi WLAN itu seperti jaringan jalan dalam satu kompleks perumahan. Sebuah rumah bisa saling terhubung tanpa harus membuat jalan baru atau kabel ke setiap rumah yang lain. Lalu keamanan dari WLAN ini. Yang pertama, ancaman WLAN yang itu eavesdropping. Eavesdropping ini itu penyadapan data. Lalu ada unauthorized access atau akses tanpa izin. Lalu man in the middle attack, maksudnya memanipulasi komunikasi. Lalu selanjutnya ada rogue access point, itu maksudnya palsu untuk menjebak pengguna lain. Lalu ada upaya keamanan enkripsi, yaitu gunakan WAP2 atau WAP3 dan hindari WEP yang sudah usang. Lalu passwordnya harus kuat. Nah, kombinasi huruf, angka, simbol itu minimal 8 karakter agar password kita itu kuat dan tidak dapat ditembus. Lalu ada MAC address, yaitu filtering, maksudnya batasi perangkat yang bisa masuk ke jaringan kita. Lalu ada sembunyikan SSID, itu agar jaringan tidak mudah ditemukan. Lalu ada firewall, itu melindungi jaringan dari akses luar. Lalu ada update firmware, itu pastikan perangkat selalu terbaru. Contoh masalah dan solusinya itu, nah misalnya ada wifi tanpa password, kan mudah dibobol. Lalu aktifkan WPA2 atau WPA3-nya. Lalu kita ganti SSID default agar tidak mudah dikenal. Lalu ganti juga password kita secara berkala. Misalnya sandi kita dibobol. Nah, kita harus mengganti sandi kita yang terbaru dan buat sandi kita tuh agar tidak mudah dibobol gitu. Lalu tips praktis, jangan bagikan password kita itu sembarangan. Jangan mudah untuk memberikan password kita sembarangan. Lalu matikan WPS yang rentan dibobol. Nah, pantau perangkat yang terhubung. Berapa perangkat yang terhubung ke jaringan kita. Lalu gunakan VPN saat menggunakan Wi-Fi publik. Nah, contohnya itu keamanan WLAN itu seperti pagar dan kunci rumah. Pagar yang rendah dan kunci yang mudah dibuka itu membuat rumah mudah dimasuki orang asing kan.
Nah, seperti itulah contoh utamanya. Jadi kita harus memperkuat sandi password maupun kita. Demikianlah penjelasan lengkap saya mengenai materi jaringan nirkabel. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you. Found a clue, don't forget to give